Welcome to Historia Biografi. Jika kalian melihat pecahan uang 20.000, maka kalian akan melihat toko Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob, GSSJ, Ratulangi. Pahlawan berdarah Manado ini layak diberikan apresiasi setinggi-tingginya berkat usaha dan kerja kerasnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sam Ratulangi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang terkenal dengan semboyan Sito Timoutu Moutu, yang berarti kemanusiaan. Bahwa manusia harus bisa menghormati sesamanya sebagai manusia. Semboyan tersebut menggambarkan jiwa Sam Ratulangi, yaitu seorang pelindung. Karena sifatnya itu, Sam Ratulangi digelar Tonas oleh orang-orang Sulawesi. Tonas merupakan sebutan bagi orang yang memiliki keberanian, kekuatan, dan kepemimpinan serta sifat melindungi. Untuk mengetahui lebih dekat dengan sosok Sam Ratulangi, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Latar belakang keluarga dan pendidikan. Sam Ratulangi dilahirkan di daerah Tondano, wilayah Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890. Ayahnya bernama Josias Ratulangi dan ibunya bernama Agustina Gerungan. Semasa kecil, Sam Ratulangi memulai pendidikannya pada umur 6 tahun di Europese Lagere School yang merupakan sekolah dasar zaman Belanda di Tondano. Setelah menamatkan studinya, beliau kemudian masuk di Hofden School, sekolah raja di Tondano. Tak sampai di situ, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya pada tahun 1908 di Sekolah Teknik Koningin Lijke Wilhelmina School di bagian mesin. Tamat dari situ, beliau bekerja di pabrik kereta api di Bandung. Di sana, ia mengaplikasikan ilmu yang ia dapat dari sekolahnya. Namun, ia diperlakukan tidak adil di sana. Upah yang ia terima lebih rendah hanya karena ia seorang pribumi, meskipun jabatan yang ia duduki sama dengan para pegawai Belanda, membuat Sam Ratulangi kecewa. Setelah urusan di Tondano selesai, beliau kemudian menjual warisannya dan uangnya dipergunakan untuk biaya sekolah di Belanda. Sam Ratulangi kemudian berangkat ke Belanda dan ia memperoleh ijazah ilmu pasti pendidikan sekolah menengah atau Middelbare Wiskunde en Pedagogiek. Berbekal ijazah tersebut, ia melanjutkan kuliahnya di Vrije Universiteit van Amsterdam, Belanda selama 2 tahun. Di sini ia sempat menjadi anggota Indische Vereniging, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Eropa. Beliau lulus di tahun 1915 sebagai guru ilmu pasti Middelbare Wiskunde en Pedagogiek. Di Belanda pula, beliau berhubungan dengan para tokoh pergerakan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangkusumo, dan Douwe Dekker. Dan disinilah semangat nasional mulai tumbuh. Beliau kemudian ke Swiss atas bantuan Mr. Aben Danon dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memperoleh gelar doktor dalam bidang fisika dan matematika dari Universitas Zurich pada tahun 1919. Kiprah politik. Pada tahun 1922, Sam Ratulangi bersama-sama dengan Suwardi Suryaningrat, Douwe Dekker, dan Irkram menyelenggarakan rapat besar di Bandung. Rapat itu menyampaikan tuntutan self-government atau pemerintahan sendiri bagi Indonesia. Rapat ini juga oleh Sam Ratulangi sebagai kesempatan memperkenalkan kata Indonesia, sehingga kata itu menjadi sangat populer dan membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Pada 1927, Ratulangi diangkat sebagai anggota Volksraad, mewakili Minahasa. Sejak itulah, ia sering berpidato mengecam politik pemerintah kolonial. Lantaran sikap non-kooperatifnya, ia ditangkap pemerintah Hindia Belanda pada Januari 1941. Ia mengajukan tuntutan supaya pemerintah Belanda menghapuskan segala perbedaan dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan antara orang-orang Belanda dan penduduk Indonesia. Kegiatannya yang lain adalah turut mendirikan Vereniging Indonesische Akademisi, Persatuan Kaum Sarjana Indonesia, dan menerbitkan mingguan peninjauan bersama
bernama Dr. Amir. Kegiatan tulis-menulisnya menghasilkan buku Indonesia in the Pacific. Selanjutnya, ia menjadi redaksi mingguan politik Nationale Kommentaren. Pada saat Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan di Jakarta, GSSJ Ratulangi dan wakil unsur masyarakat Sulawesi yang lain seperti Andi Pangeran Petarani, Sultan Dayan Raja, Lanto Dayan Pasewang, dan Andi Zainal Abidin menghadiri peristiwa sangat penting itu. Setelah itu, seperti telah disebutkan, Ratulangi dan Andi Pangeran Petarani selaku anggota PPKI tetap di Jakarta untuk mengikuti rapat-rapat selanjutnya. Di antara hasil rapat PPKI hari pertama 18 Agustus, yang sangat penting adalah penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dibantu Komite Nasional Indonesia. Gubernur pertama Sulawesi. Setelah wilayah provinsi ditetapkan pada 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik 8 gubernur masing-masing provinsi. Pada saat itulah, GSSJ Ratulangi dilantik menjadi Gubernur Sulawesi. 7 gubernur lainnya adalah Suitarjo Kartohadikusumo, Jawa Barat, Raden Panji Suroso, Jawa Tengah, Raden Tumengu Adipati Aryo Suwarjo, Jawa Timur, Mr. Teoku Muhammad Hasan Sumatera, Insinyur Pangeran Muhammad Noer Borneo atau Kalimantan, Mr. Johannes Latur Harhari Maluku, dan Mr. Iketut Puja Sunda Kecil. Gubernur Ratulangi berhasil membentuk struktur organisasi pemerintahan daerah Sulawesi. Sejak 5 September 1945, pemerintahan itu mulai bekerja. Adapun susunan pemerintahannya sebagai berikut. Posisi gubernur oleh Dr. GSSJ Ratulangi, Sekretaris Mr. Andi Zainal Abidin, Wakil Sekretaris IPL Tobing, Biro Umum Lanto Daeng Pasewang, Biro Ekonomi Mr. Tajuddin Nor, Biro Penerangan Manai Sopian, Biro Pemuda Sirana Mual Daeng Sainal. Memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain dikenal dengan sosok yang politikus, beliau juga dikenal sebagai pekerja sosial. Sam Ratulangi mendirikan banyak organisasi yang bergerak di bidang sosial. Ketika bertugas di Bandung, ia mendirikan Maskapai Asuransi Indonesia. Ia menjadi Sekretaris Dewan Minahasa di Manado 1924. Sam Ratulangi menghapuskan kerja paksa bagi rakyat Minahasa. Beliau juga menghimpun para dermawan untuk mendirikan yayasan Dana Belajar yang memberi bantuan biaya sekolah bagi pemuda-pemuda yang berbakat tetapi kekurangan dana untuk pendidikan. Sekitar tahun 1930-an di masa krisis ekonomi yang dikenal dengan Malaise, Sam Ratulangi mendirikan rumah gadai pemerintah yang melayani pegadaian dengan bunga ringan. Hal tersebut menolong perekonomian rakyat dari jeratan rumah gadai swasta yang menetapkan pegadaian dengan bunga tinggi. Pada tahun 1938 hingga 1942, ia memimpin Serikat Buruh Laut, Organisasi Penolong Kaum Selebes, Komisi Sosial Jakarta, dan Komite Penolong Buruh Tanjung Priuk. Tak hanya pribumi, Sam Ratulangi juga menggalang dana bagi korban perang. Ia menyantuni keluarga tentara Belanda yang terlantar akibat perang melalui Badan Korban Perang Sulawesi. Akhir hayat. Di bulan Januari 1949, Sam Ratulangi dibawa ke Jakarta untuk kemudian diasingkan ke Pulau Bangka oleh Belanda. Namun, hal itu urung dilakukan karena kondisi kesehatan Sam Ratulangi yang semakin memburuk. Pada tanggal 30 Januari 1949 pagi hari, Dr. Sam Ratulangi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dalam penahanan Belanda. Walaupun pada malam hari sebelum wafatnya, beliau sempat bertemu dengan Walter Monginsidi. Sam Ratulangi dimakamkan di pengkuburan Tanah Abang. Dan kemudian makam Sam Ratulangi dipindahkan ke tanah kelahirannya di Tondano. Atas jasa-jasanya di tanggal 5 November 1961, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sam Ratulangi melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 590. Selain itu, pemerintah juga menganugerahkan penghargaan Bintang Gerilya
Bintang Mahaputra, dan Satya Lencana, peringatan perjuangan kemerdekaan kepadanya. Nama Samratulangi juga diabadikan sebagai nama universitas di Manado, Sulawesi Utara. Namanya juga banyak digunakan sebagai nama jalan di Indonesia. Gerungan Saul Samuel Jacopratulangi memulai perjuangannya tanpa harta duniawi. Ia hidup dalam kesederhanaan dan mengisyaratkan bahwa politik bukanlah alat untuk memperkaya diri. Maka, ia pun meninggal dunia tanpa mewariskan harta kekayaan bagi keluarganya yang ditinggalkan. Satu-satunya yang ia tinggalkan hanyalah keharuman nama sebagai pahlawan nasional bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.